Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak semuanya di daring BK. Kali ini Bu Amal akan menyampaikan tema tentang pilihan karir setelah lulus SMP. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian dapat memahami kemampuan minat dan bakatnya sehingga dapat menemukan pilihan studi lanjutnya. Oke. Semoga anak-anak nanti bisa mencermati, memahami apa yang Bu Guru sampaikan. Baiklah, penjelasannya kita mulai. Yang pertama, tentang skema karir SMP sampai dengan nanti kelak kamu punya tujuan suatu karir yang dipilih yang sesuai dengan bakat, minat, kemampuan kalian. Kemana kalian akan melanjutkan studi setelah lulus dari SMP? Ada 3 pilihan, yaitu studi lanjut ke SMA atau MA. Yang kedua, bisa memilih SMK atau MAK. Dan yang ketiga, bisa memilih melanjut, yaitu program pendidikan melalui kursus. Setelah lulus nanti, dari SMA, MA, SMK, ataupun kursus, kalian bisa memilih lagi arah karir kalian, yaitu bisa ke perguruan tinggi, bisa bekerja, atau bisa berwirausaha. Selanjutnya, kalian jika selesai perguruan tinggi ataupun kursus, bisa memasuki dunia kerja atau dunia usaha. Dan disitulah kalian akan temukan karir kalian. Oke, selanjutnya, ini adalah pilihan-pilihan kalian setelah lulus mau kemana melanjutkannya. Ada pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan. Yang pendidikan umum, SMA dan MA. Yang pendidikan menengah kejuruan meliputi SMK dan MAK. Selanjutnya, tujuan SMA, MA, SMK atau MAK. Sebelum kalian memilih salah satu sekolah tersebut, perlu kalian ketahui tujuan masing-masing sekolah tersebut. Supaya kamu nanti sudah siap mendaftar kemana tujuan kalian akan melanjutkan sekolah. Ada tujuan SMA, SMK, dan kursus. Oke, sudah kalian baca, pahami? Lanjut berikutnya. Perbedaan SMA, SMK, dan kursus. Pada prinsipnya, SMA dan MA itu memiliki tujuan sama. Namun, di Madrasah Aliyah memiliki muatan tambahan mengenai nilai-nilai norma agama. Demikian juga untuk SMK dan MAK, pada prinsipnya mempunyai tujuan yang sama. Perbedaannya kalau di MAK memiliki muatan tambahan mengenai nilai-nilai norma agama. Sedangkan untuk kursus dan pelatihan, ini tujuannya meningkatkan pengetahuan, keahlian, kompetensi, dan suatu cara, metode di tempat tertentu. Jadi perbedaannya hanya di sisi waktu, tujuan, fokus, dan biaya.
Selanjutnya, materi yang ada di SMA, MA, SMAK, atau MAK. Materi dan praktek. Nah, bisa kalian lihat. Kalau di SMA, proses pembelajarannya lebih banyak materi daripada teori. Sedangkan di SMK, pada proses pembelajaran banyak praktek. Sesuai dengan program kompetensi yang dipilih. Perbedaan masing-masing prospek studi lanjutnya, masing-masing sekolah tersebut. Silakan kalian pahami, baca. Untuk SMA, peluang besarnya dipersiapkan untuk studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, sesuai dengan minat bakat kemampuan kalian. Sedangkan di SMK, memiliki kesempatan yang sama, tetapi akan lebih baik memilih jurusan program studi yang sesuai dengan kompetensi yang di SMK. Untuk jurusan peminatan di SMA, itu meliputi kelompok peminatan matematika dan ilmu alam atau IPA. Yang kedua, ilmu-ilmu sosial, IPS. Jurusan atau peminatan yang ketiga, ilmu bahasa dan budaya. Itu untuk SMA. Sedangkan untuk SMK, jurusannya, peminatannya, ini sangat banyak. Kalian tinggal memilih sesuai dengan minat dan bakat kalian. Ada teknologi rekayasa, bisnis manajemen, teknologi informasi komunikasi, agrobisnis, kesehatan, seni kerajinan, perikanan kelautan, dan pariwisata. Peluang kerja. Lulusan SMA, peluang kerjanya lebih kecil, sedangkan lulusan SMK memiliki peluang lebih besar masuk di dunia kerja. Biaya. Untuk SMA, biaya relatif kecil, sedangkan di SMK lebih besar, karena banyak praktik PPL yang harus dilakukan. Karakter. Lulusan SMA dibentuk agar memiliki kapasitas wawasan yang lebih luas, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Lulusan SMK dibentuk untuk menjadi seorang profesional dalam bidang kompetensi yang dipilihnya. Itulah perbedaan SMA, SMK. Oke, kita lanjutkan. Pertimbangan dalam studi lanjut ke SMA, yaitu kalian harus memperhatikan dalam memilih studi lanjut sesuai dengan cita-cita kalian. Yang kedua, minat dan bakat kalian. 3, kemampuan akademik kalian. Dan kemampuan ekonomi orang tua. Itulah yang sebagai bahan pertimbangan untuk studi lanjut ke SMA. Kemudian, mengenal boarding school. Istilahnya boarding school, yaitu sekolah berasrama atau pondok, di mana murid-muridnya mengikuti pendidikan reguler dan agama dari pagi hingga siang. Kemudian di sekolah tersebut dilanjutkan dengan pendidikan agama, dengan menekankan pada praktek pendidikan agama untuk kesehariannya. Selama 24 jam, anak didik berada di bawah pendidikan dan pengawasan guru pembimbing. Lulusannya bukan hanya unggul dalam masalah teknologi, sains, pelajaran umum, dan lain-lainnya, tetapi juga unggul dalam hal akhlak, budi pekerti, dan pembentukan karakter. Tips memilih sekolah SMA. Antara lain 1. Reputasi, 2. Akreditasi, 3. Fasilitas pendidikan, 4. Prospek lulusan, 5. Biaya, 6. Prestasi, 7. Jarak tempuh. Itulah yang menjadi bahan pertimbangan juga tips dalam memilih sekolah SMA. Oke, kita lanjut. Berikutnya, kelompok peminatan di SMA.
atau jurusan, yaitu ada 3. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian pertimbangan dalam memilih peminatan atau jurusan, yaitu 1. Prestasi belajar kalian, prestasi non-akademik, minat belajar yang tinggi, cita-cita, perhatian orang tua, dan deteksi potensi. Selanjutnya, inilah masing-masing karakteristik kelompok jurusan SMA dan mata pelajarannya. Untuk kelompok jurusan matematika IPA, mata pelajarannya 1. Matematika, biologi, fisika, kimia. Nah, pelajaran tersebut lebih mendalam untuk 4 bidang mata pelajaran tadi. Untuk IPS meliputi sejarah, sosiologi, ekonomi, geografi. Jadi ada jurusan IPS dengan mata pelajaran demikian. Untuk ilmu dan bahasa, ada bahasa dan sastra Indonesia, ada bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra asing lainnya. Yang keempat, antropologi. Itulah mata pelajaran dengan deskripsi singkat. Selanjutnya, prospek kuliah studi lanjut. Masing-masing jurusan tadi bisa kalian lihat, baca. Oke. Selanjutnya, tips memilih peminatan di SMA. 1. Kenali bakat potensi kalian. 2. Kenali minat kalian. 3. Buktikan secara real. 4. Perlu konsultasi. 5. Perhatikan daya tampung kuotanya. 6. Berdoa dan bersyukur mohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lakukan selalu doa dan bersyukur. Oke, meningkat selanjutnya. Informasi SMK MAK. Pertimbangannya dalam memilih sekolah SMK yaitu silakan perhatikan ada 5. Proses pembelajarannya di SMK terdiri dari 3 aspek. Aspek normatif, adaptif, dan aspek produktif. Spektrum di SMK, kelompok peminatan keahlian. Di SMK ada terdiri dari 8 bidang keahlian dan 45 program keahlian dan 141 kompetensi keahlian. Nanti kalian bisa simak, perhatikan tayangan PowerPoint berikutnya. Ada 8 bidang keahlian, yaitu 1. Teknologi dan rekayasa, 2. Teknologi informasi dan komunikasi, 3. Kesehatan, 4. Agrobisnis dan agroteknologi, 5. Perikanan dan kelautan, 6. Bisnis dan manajemen, 7. Pariwisata, 8. Seni dan kerajinan. Selanjutnya, bisa kalian pelajari tentang spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan. Jadi banyak sekali speknya di keahlian SMK. Bisa kalian lihat di sini di tayangan PPT berikut. Kelompok bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Yang kedua, demikian beberapa bidang studi keahlian dan kompetensi keahlian. Silakan kalian simak. Kelompok teknologi informasi dan komunikasi, kemudian kelompok kesehatan, 4 kelompok agrobisnis dan agroteknologi.
Bidang keahlian yang kelima, perikanan dan kelautan. 6, bisnis dan manajemen. 7, pariwisata. Dan terakhir, seni dan kerajinan. Ada meliputi bidang keahlian seni rupa, seni musik, seni tari, seni kerawitan, seni pedalangan, seni teater, dan desain produksi kriya. Silakan kalian dengan sudah mengetahui berbagai macam spektrum di SMK, kalian mulai bisa menentukan keputusan mau memilih jurusan apa. Bisa kalian mulai dari sekarang untuk menetapkan dan untuk memilihnya sesuai dengan bakat, kemampuan, minat kalian. Berikutnya tips memilih sekolah SMK. Reputasi, studi akreditasi, fasilitas pendidikan, prospek lulusan, biaya pendidikan, prestasi, jarak tempuh. Kemudian perhatikan juga bursa kerja khusus atau BKK. Yang ke-9, hubungan kerjasama.